Saudaraku kekasih di seluruh Indonesia dan yang sudah banyak like, komen untuk channel Saifuddin Ibrahim. Pagi ini saya akan menyampaikan secara resmi saya sebagai koordinator penanganan kasus MKC bahwa berkas yang disampaikan, yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik karena kurang lengkap. Memang tentu saja akan kurang lengkap kalau Abdus Somad tidak ditangkap, karena ceramah MKC itu berkaitan dengan ceramahnya Abdus Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Ucapan-ucapan Abdus Somad ini menusuk hati orang-orang Kristen, Katolik di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Akibat ucapan Abdus Somad itu melahirkan banyak sekali tanggapan, baik dari Muslim maupun dari orang-orang Kristen, yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini, sehingga MKC ditangkap. Ditangkapnya MKC, ditangkap pula enggak sehari kemudian Yahya Walloni ditangkap. Dan anehnya Yahya Walloni hanya dituduhkan pasal 156A, hanya satu pasal. Tetapi Abdus Somad, tetapi MKC disangkakan pasal berlapis. Ini tidak ada keadilannya sama sekali di Indonesia ini. Tidak sesuai dengan Pancasila. Maka kemarin berkas MKC dikembalikan ke penyidik supaya dilengkapi. Oleh karena itu saya minta kepada Irwasum untuk menjaga penyidik ini jangan sampai terduga menyuap jaksa. Karena MKC ini hanya membaca ayat kok. Sedangkan Abdus Somad itu berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib ada jin kafir. Hanya sebuah asumsi, anggapan Abdus Somad berdasarkan hadis di patung itu ada salib. Di patung ada jin kafir. Lalu dikatakan bahwa di salib ada patung. Berarti di salib itu ada jin kafir dong. Itulah anggapan Abdus Somad, hanya asumsi akal-akalan dia. Indonesia ini bukan negara Islam, Indonesia ini bukan khilafah. Itu harus diketahui. Negara-negara yang berdasarkan khilafah, negara-negara yang berdasarkan agama, negara-negara yang berundang-undangkan, berasaskan kepada hukum Islam, itu hancur semua. Saling bunuh, perang saudara. Mesir hancur, Libya porak-poranda, Iran kacau, Irak rusak, semuanya hancur. Yaman sudah hampir musnah itu. Negara-negara Arab sekarang sudah merebak ke timur, Afghanistan. Apa yang saya perhatikan selama saya mendampingi MKC bersama pengacara ini, nah ketika MKC disiksa selama 16 hari, MKC tidak boleh ketemu keluarganya, tidak boleh ketemu dengan pengacaranya. MKC malah dikenakan pasal berlapis seperti pasal 14 KUHP.
Ya mungkin ini juga jaksa yang aneh gitu. Kalau menerima pasal seperti ini yang ditunjukkan oleh penyidik. Nah, permasalahan intinya ini bukan masalah KC, masalah Abdus Somad yang nggak ditangkap-tangkap, yang dilaporkan. Hanya cukup dengan klarifikasi dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Suruh klarifikasi di depan wartawan bahwa dia itu tidak bersalah, dia menyampaikan agamanya sendiri dan di tempat tertutup dan di tempat para jemaatnya. Sama juga saya waktu itu hanya menyampaikan, hanya berdua dengan sopir online itu, hanya berdua saja. Itu dijadikan alat bukti oleh mereka untuk menjatuhkan sanksi kepada saya, hukuman dan vonisnya 4 tahun. Bayangkan saudara-saudara. Dan saya sudah menonton video Habib Rizik yang lebih hina lagi ucapannya, siap membunuh pendeta, siap merusak gereja, takbir. Itu Habib Rizik. Dia tidak disentuh sama sekali oleh polisi walaupun sudah dilaporkan. Siapa orang Islam yang mau pemimpinnya melakukan penyiksaan seperti itu? Siapa orang Islam yang mau melakukan perbuatan keji semacam itu? Sampai mulutnya MKC itu dower, terinfeksi oleh kotoran manusia itu, jahanam itu. Bagaimana agar sidang MKC ini jangan sampai menjadi sidang tertutup, harus terbuka dan orang boleh, media massa internasional harus membuka. MKC menyebutkan surat 72, surat Al-Jin. Surat Al-Jin ayat 19. Ternyata ada ayatnya. Jadi MKC hanya membaca ayat ini dalam kasus MKC ini. Tidak ada keadilan sama sekali kalau Abdus Somad tidak ditangkap dalam kasus MKC. Dan tetapkan juga Abdus Somad dengan pasal berlapis seperti yang kalian lakukan terhadap MKC. Terima kasih jaksa sudah mengembalikan berkas MKC ke penyidik. Kalau mau mencari kesalahan MKC sampai kiamat tidak ketemu dalam nama Yesus. Kalau saya tidak mendapatkan keadilan hukum bagi MKC, hari ini juga saya akan naik ke Mahkamah Pembela Hak Asasi Manusia di dunia, di Jenewa. Apakah Muhammad KC ditangkap supaya dikeroyok? Jadi polisi-polisi agama di dalam itu bebas menyiksa MKC. Aneh kok sel enggak dikunci. Itu jam 1 sampai jam 3 itu MKC pingsan, digebukin, diinjak-injak, rusuk kanannya diperkirakan patah. Dan yang luar biasa, tidak diizinkan berobat. Terima kasih untuk doa saudara-saudara dan perhatian saudara-saudara semuanya. Indonesia merdeka, Indonesia hidup sentosa, bahagia. Tuhan Yesus memberkati.